COVID-19 varian Delta yang sebelumnya dikenal sebagai varian mutasi B16172 telah terdeteksi di Kudus, Jawa Tengah. Dari 34 sampel pasien COVID-19 asal Kudus, 28 diantaranya positif varian Delta. Seusai libur Lebaran 2021, Kudus menjadi wilayah di Jawa Tengah yang terjadi lonjakan kasus COVID-19 sangat tinggi hingga masuk ke zona merah. Kasus aktif di Kudus dalam beberapa hari terakhir bahkan terus di atas 2.000-an kasus. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menduga ledakan corona di Kudus dan sekitarnya adalah akibat keberadaan COVID-19 varian Delta. Masuknya strain baru yang penularannya cepat sekali, sehingga kita mulai melihat ada kenaikan yang signifikan di beberapa daerah, dan khususnya untuk teman-teman di Jawa Tengah, ada di daerah Karesidenan Kudus, ya, Kudus, Jepara, Rembang, Grobogan, Pati, itu kita lihat ada kenaikannya. Dan memang sudah terkonfirmasi itu adalah varian baru. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Diki Budiman memaparkan mengapa COVID-19 varian Delta kini menjadi varian yang paling dikhawatirkan para ahli. Pasalnya, varian ini mendekati karakter super strain. Mendekati super strain. Karena 3 kriteria secara epidemiologi dia udah penuh itu. Yaitu? Walaupun belum maksimal di salah satu. Pertama, tadi sudah disebutkan Mbak Nadia, cepat menular. Dia sekarang bahkan data terakhir hampir lebih dari 60, ada yang menyebutkan 70% lebih cepat menular daripada varian Alpha. Nah, padahal varian Alpha ini sudah kurang lebih 50% lebih cepat menular dari yang aslinya. Ini sudah kita bisa bayangkan. Kedua, dia itu bisa membuat pasien yang atau orang yang terinfeksi ini lebih parah. Jadi tingkat hunian rumah sakit meningkat. Bandingannya dengan Alpha itu 2,5 kali. Orang itu lebih peluang masuk rumah sakit. 2,5 kali ya? 2,5 kali. Okay. Dibandingkan yang aslinya, yang waktu di Wuhan, virus yang di Wuhan, itu 4 kali. Oke. Ini Delta. Ketiga, ini yang terakhir adalah bahwa bisa disebutkan Mbak Sofi, atau lari atau mengsiasati imunitas tubuh kita yang apakah karena vaksinasi atau tidak pernah terinfeksi. Nah, 3 ini kombinasi yang sebetulnya ditakutkan epidemiolog. Akhir Mei 2021, WHO telah memperbarui sistem penamaan varian mutasi COVID-19 baru yang mendapat perhatian karena menjadi ancaman kesehatan global. Penamaan varian mutasi ini diganti dengan alfabet Yunani, sekaligus untuk menghapus stigma terhadap negara yang pertama kali mendeteksinya. Ada 4 varian yang menjadi perhatian, yaitu varian Alpha yang dulu dikenal sebagai mutasi B117 asal Inggris, lalu varian Beta atau mutasi B1351 asal Afrika, varian Gamma atau varian P1 yang ditemukan di Brasil, dan varian Delta, yakni mutasi B16172 yang ditemukan di India. Dari 4 varian COVID-19 yang menjadi perhatian WHO, 3 diantaranya terdeteksi di Indonesia. Hingga 9 Juni 2021, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mencatat di Indonesia terdeteksi 34 kasus COVID-19 varian Delta, 31 kasus varian Alpha, dan 5 kasus varian Beta. Untuk mencegah ledakan kasus akibat varian baru ini, epidemiolog meminta surveillance genomik ditingkatkan, terutama di wilayah dengan kasus tinggi, untuk melihat tingkat infeksi varian baru pada orang yang sudah divaksinasi. Namun, apakah vaksinasi COVID-19 yang diterima rakyat Indonesia saat ini bisa melindungi dari varian Delta? Begitu tubuh kita diperkenalkan dengan satu virus yang dimatikan utuh, varian ini kan adalah ada perubahan di beberapa bagian dari bagian virus itu. Ya, betul. Nah, inilah tapi ini hipotesis ini yang saya sampaikan adalah bahwa respon tubuh yang menerima Sinovac ini akan jauh lebih lengkap. Dan itu memang benar, kalau bahwa jauh lebih lengkap ya. Tapi berkaitan dengan varian baru, harapannya ini juga terjadi, termasuk Delta varian. Tapi yang harus diperhatikan bahwa sekali lagi ini harus suntikan yang lengkap.
Diki menyebut, strategi menghadapi varian baru yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan kombinasi penguatan aspek 3T, testing, tracing, dan treatment, serta vaksinasi yang masif dan agresif, dan lockdown atau karantina wilayah. Agar COVID-19 varian baru yang berbahaya ini tak semakin meluas, pemerintah dan masyarakat harus lebih ketat menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, lonjakan kasus COVID-19 di Kudus, Jawa Tengah terbukti akibat COVID-19 varian Delta yang lebih menular. Satgas COVID-19 Kabupaten Kudus memperketat penerapan PPKM Mikro di zona merah. Di Desa Tumpang Krasak, akses masuk ke 4 RT ditutup kembali setelah sebelumnya puluhan warga dinyatakan positif COVID-19 dan 5 diantaranya meninggal dunia. Satgas juga mendatangi kerumunan warga dan meminta mereka untuk masuk ke rumah dan sementara waktu tidak beraktivitas di luar rumah akibat ancaman penularan varian Delta. Pengawasan PPKM Mikro yang diperketat dibantu aparat TNI dan Polri setelah adanya edaran baru dari Bupati tentang perpanjangan pengetatan hingga 20 Juni mendatang. Ini ada 4 RT, ada 4 yang kita tutup karena mengacu dari Pak Bupati yang kemarin menginstruksikan bahwa di rumah saja, PPKM di rumah saja sampai diperpanjang. Nah, dengan artinya di rumah saja itu kita melakukan hal seperti ini. Bagi warga yang tidak berkepentingan keluar, jangan keluar, mending di rumah. Kalaupun yang di luar, tetap kita menggunakan atau melakukan protokol.